anak susukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiada kata yang paling indah lain mengucapkan kita syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam iman, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan sholat subuh bersama. Mudah-mudahan sholat subuh kita yang dilakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya. Mudah-mudahan kita di yang kita dapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti kita ketahui, setiap hari Ahad pagi kita melaksanakan kajian pagi. Pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ustaz Yusuf, masih melanjutkan masalah Palestina. Mari kita buka dengan nomor kitab Al-Hadiniyah wa qul salihah ila hadatil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sebelum dimulai kajian pagi, kita dengarkan pengajian ayat Al-Quran oleh Ustaz. Kita lanjutkan dengan kajian ahad pagi yang dipimpin oleh Ustaz Yusuf. Padanya waktu tempat dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, guru-guru kita, para asatidz, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, masih menganugerahi kita nikmat sehat, kesempatan, dan tentunya yang paling utama adalah nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, sehingga kita bisa senantiasa mudah-mudahan menjadi umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini
harusnya jadwalnya Ustaz Lukman ya, mungkin beliau terkabul. Ini ternyata asal banyak ini ada Ustaz Taufik. Antusnya lanjutkan materi kemarin Ustaz. Kan cuma 20 menit, jadwal antus 1 jam itu. Atau gantian sekarang Ustaz? Ada Ustaz Kamil juga di situ, Masya Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kemarin kita sedikit membahas tentang kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memilih Al-Aqsa itu menjadi, atau Al-Aqsa dan apa yang ada di sekitarnya menjadi satu negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak alasan kemudian dijadikan negeri yang mulia, juga bahwa Masjid Al-Aqsa itu merupakan negeri yang banyak nabi yang diutus di dalamnya. Dari nabi-nabi yang dikenal dengan Nabi Bani Israel, kalau kita melihat dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang garis keturunan Nabi Ishak dengan garis keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam, itu mayoritas nabi yang turun itu adalah mereka yang ada di bawah garis keturunan Ishak. Kita lihat misalnya Nabi Yakub, di situ ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud, ada Nabi Musa, ada Nabi Ilyas, ada Nabi Isa alaihissalam dan yang lainnya. Itu semua adalah garis keturunan Ishak, dan itu dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Sementara dari garis keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam hanya ada satu nabi, dan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa kemudian ketika kita buka sejarah tentang sejarah kenabian, maka kita akan melihat mayoritas nabi yang diutus Allah itu ada dari kalangan Bani Israel. Itu pun mereka menjadi nabi pada kaumnya saja, sehingga apa yang mereka bawa, ajaran yang mereka bawa itu hanya diperuntukkan untuk kaum Bani Israel saja. Jadi tidak keluar dari kalangan Bani Israel. Makanya itu jadi persoalan ketika ajaran yang diturunkan saat sebelum Rasulullah SAW diutus, ketika dibawa keluar dari Bani Israel, nah itu jadi masalah. Karena itu adalah tugasnya Rasulullah SAW. Tugas Rasulullah sebagai Khatamul Anbiya, beliau adalah nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta, sehingga itu menjadi tugas Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi utusan Allah banyak diturunkan di kawasan Masjid Al-Aqsa, Palestina, sehingga jejak-jejak langkah para nabi, jejak langkah kaki para utusan dalam berdakwah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak manusia menyembah dan memperibadati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak terukir abadi di negeri para nabi Al-Aqsa, Palestina. Hal itu juga dibuktikan dengan peninggalan sejarah Islam dengan adanya makam-makam para nabi di sana. Jadi kalau kita berziarah ke sana, teman-teman yang sudah pernah berziarah ke Palestina, mereka akan bisa berziarah ke beberapa makam para nabi yang pernah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di sana ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam, terus ada makam Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yunus juga ada di sana, dan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Yang kita tidak ketemu makamnya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Kenapa kita ketemu makamnya Nabi Isa? Karena Nabi Isa yang belum meninggal, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit.
Nanti pada waktunya nanti Allah akan turunkan beliau membersamai Imam Mahdi untuk kemudian berperang dengan pasukan Dajjal. Nah, itu nanti cerita akhir zaman. Padahal kita sudah di akhir zaman nih Pak. Ini ngeri-ngeri sedap. Apa nanti kita juga bisa merasakan itu? Kita nggak tahu. Kalau peristiwa yang terjadi sekarang sudah luar biasa di peperangannya. Hampir seluruh mata dunia tertuju ke Al-Aqsa sekarang. Yang bela Israel datang dengan pasukannya. Yang peduli dengan Al-Aqsa juga berusaha maksimal untuk bisa mengirim pasukannya ke negeri Al-Aqsa. Tapi masih ada rentetan cerita yang mungkin masih akan panjang peperangan itu sampai akhirnya mungkin tiba masa di mana pohon-pohonan, bebatuan, di mana orang-orang Israel bersembunyi, orang-orang yang bersembunyi akan berbicara untuk menunjukkan di mana mereka bersembunyi. Ini ada Yahudi di belakang kami, wahai orang mukmin, bunuhlah mereka. Itu akan ada tiba saat itu. Jadi ini bukan cerita fiktif, ini cerita yang nyata, hanya hari ini masih ghaib buat kita. Makanya kenapa salah satu perintah untuk kita imani adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, karena banyak alur cerita yang sudah disampaikan Allah kepada kita, sudah disampaikan Rasulullah SAW kepada kita, skenario ceritanya itu sudah sampai ke kita, tapi belum terjadi. Apa yang kita harus lakukan saat itu? Kita mengimani bahwa itu sebuah kejadian yang nyata kalau memang berita itu datang langsung dari Allah dan Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah menceritakan bagaimana Rasulullah SAW kemudian ketika melaksanakan Isra Mi'raj, beliau juga bisa bahkan diperintahkan Allah untuk bisa mengimami para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keberkahan Al-Aqsa atau negeri Syam itu adalah karena di Syamlah Allah mengutus banyak nabi dan rasulnya. Syam juga menjadi tempat berlangsungnya kisah-kisah yang ditunjukkan Al-Quran. Jadi kalau kita buka Al-Quran, misalnya kisah tentang penyembelihan, makanya disebut dengan surah Al-Baqarah misalnya, di mana orang-orang Yahudi ada yang terbunuh kemudian meminta bagaimana kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kita pengen tahu nih siapa yang bunuh. Maka Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Lalu kemudian dipukulkan sebahagian badannya kepada jenazah itu. Tapi karena orang Yahudi ini memang orangnya suka nyelibat, jadi dia suka minta sapinya seperti apa. Sapi betina. Nabi Musa sudah bilang sapi betina. Sapi betinanya seperti apa? Makin dipersulit. Jadi yang bikin sulit dia sendiri sebenarnya. Allah sudah meringankan syariat buat mereka, justru mereka mempersulit syariat itu. Dicari caranya, jadi makin sulit. Lama-lama Allah bilang cari sapi betina yang warnanya kuning emas. Mana kita ketemu sapi kayak begitu? Jadi itu kisahnya juga terjadi di Palestina, di Masjid Al-Aqsa. Dan banyak kisah-kisah Nabi, ada Nabi Yunus alaihissalam, itu juga terjadi kisahnya di sana. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud, bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam, itu semua kisahnya terjadi di sana. Nabi Allah Ibrahim pun ada kisahnya terjadi di negeri Palestina. Walaupun juga beliau sempat membawa anaknya Nabi Allah Ismail ke satu negeri di tanah Arab yang hari ini kita kenal dengan Makkah Al-Mukarramah. Para malaikat turun di sana dengan membawa wahyu. Jadi kita bisa bayangkan, maka benar kata Rasulullah SAW bahwa tidak ada sejengkal tanah pun di negeri Palestina itu kecuali pernah ditempati berdoa oleh para nabi dan para malaikat. Memang tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan wahyu itu para rasul berdakwah. Di tanah Syam pula banyak nabi dikuburkan. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut pun berimigrasi ke Syam.
seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai api, menjadi dinginlah engkau. Ini ketika peristiwa terjadinya dibakarnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah selesai menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh raja dan pengikutnya saat itu. Nah, di sini juga kisah ini menunjukkan kepada kita betapa para nabi yang diutus Allah itu orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang hebat berdiplomasi. Kan ketika peristiwa itu terjadi, orang-orang pada bingung, siapa yang mencuri ini? Ini berhala yang kita sembah, Tuhan-Tuhan yang kita sembah ini kok bisa hancur seperti ini? Siapa yang kurang ajar begini? Kemudian ada yang mengatakan, ada pemuda yang namanya Ibrahim, yuqalu lahu Ibrahim. Maka kemudian raja minta, datangkan itu Ibrahim, suruh dia ke sini, tangkap dia. Maka ditangkaplah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian begitu dia masuk ke dalam tempat itu, ditanya, ya Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Allah Ibrahim yang memang memiliki kecerdasan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa, dia santai jawabnya. Tanya aja tuh patung yang paling gede, orang itu kampaknya di pundak dia, jangan-jangan dia yang ngancurin. Atau tanya siapa yang ngancurin. Orang-orang kafir saat itu kebingungan. Mereka sendiri yang membantah logika salah mereka dengan mengatakan, bagaimana mungkin kami bertanya kepada batu-batu itu? Mereka tidak bisa mendengar, mereka tidak bisa berbicara. Maka dibalikkan Nabi Allah Ibrahim, kalau kenapa kalian menyembah mereka? Jika berbicara saya tidak bisa, mendengar saya tidak bisa, bagaimana dia bisa memberikan manfaat buat kalian? Bagaimana mereka bisa mengangkat mudarat dari kalian? Lalu kenapa kalian sembah mereka? Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kecerdasan dakwahnya para nabi saat ini. Diberitahu begitu, mereka tidak terima, karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan ini adalah bagian dari apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Sehingga diputuskanlah saat itu untuk membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di satu tempat yang sangat luas. Jadi memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api itu tidak dengan diangkat, tapi dilemparkan dengan seperti ada mungkin begitu. Jadi dilemparkan ke dalam api. Dalam satu sejarah dia diikat dalam api itu, dalam satu riwayat, dan ditumpuk kayu itu setinggi-tingginya, lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim dibakar. Nah, pada saat itulah kemudian Allah berfirman, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim. Jadi api itu dingin, bukan dingin aja, tapi menyelamatkan. Karena kalau dingin aja bisa jadi Nabi Ibrahim mati kedinginan. Tapi Allah memerintahkan kepada api itu, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi ayat itu mengatakan, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Ini lagi-lagi yang disebut adalah negeri Al-Aqsa, negeri Al-Quds, negeri Palestina. Jadi ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut juga sama, diselamatkannya kemana? Ke negeri Al-Quds. Dan itu masuk di wilayah Palestina. Masuk laksana ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 69 sampai 71. Tanah Syam juga adalah negeri yang ditetapkan Allah untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Nah, ini kisahnya sudah kita paham betul cerita ini, bahkan sudah difilmkan juga. Bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihissalam yang menyelamatkan kaumnya dari kejaran kejaran Fir'aun saat itu. Jadi
sebuah peristiwa yang luar biasa sebenarnya. Nah, ini lagi-lagi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya kepada kita semuanya melalui kisah-kisah ini, perjuangan heroik para nabi untuk menghadapi penguasa-penguasa yang zalim saat itu. Mereka harus berjuang luar biasa dengan keyakinan yang luar biasa bahwa Allah ada bersama mereka. Nah, ini harusnya kita miliki orang-orang mukmin ini. Ketika kita melakukan satu kebaikan, yakinlah pasti Allah bersama kita. Karena kadang-kadang kita tidak menyadari kapan pertolongan Allah itu datang. Makanya ketika sahabat mengalami tekanan yang luar biasa dari musuh-musuh Islam saat itu, kaum Quraisy dan dengan sekutunya, sampai ada saudara-saudara kita atau kaum muslimin saat itu kemudian diembargo, dia tidak bisa memenuhi, seperti Palestina lah sekarang, air nggak boleh masuk, listrik nggak ada, bahan makanan nggak bisa masuk, segala macam. Benar-benar diisolasi di dalam satu tempat yang tidak bisa dimasukkan bahan bantuan ke dalamnya. Tapi dengan keyakinan yang luar biasa, Rasulullah mengingatkan kepada sahabatnya bahwa innallaha qarib. Sesungguhnya Allah itu dekat dan pertolongan Allah itu dekat. Jadi ini harus menjadi keyakinan kita juga sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita sudah memilih untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, istiqomahkan keimanan kita, jangan setengah-setengah. Kalaupun kita tidak bisa menjalankan syariat ini sepenuhnya, paling tidak kita tidak menjadi musuh syariat itu. Kita meyakini bahwa apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya itu adalah sebuah ketetapan yang hak. Kalaupun seandainya kita belum bisa melaksanakannya, kalau kita bisa melaksanakannya, alhamdulillah. Kalau kita kemudian, saya susah menjadi umat Nabi, saya susah menjadi menjadi umat Islam. Kenapa? Itu Nabi itu ajarannya berat banget. Semuanya harus, apakah mesti harus dikerjakan? Tidak, mesti harus dikerjakan semua. Kan kita ini kan diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan maksimal apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebankan kepada kita kecuali apa yang menjadi kadar kemampuan kita. Sholat malam kita nggak bisa 8 rakaat, ambil 4 rakaat, lebih banyak tidurnya daripada sholatnya 2 rakaat misalnya. Yang penting istiqomah saja. Witirnya, ngajinya, Ustaz ngaji 1 juz itu berat banget Ustaz, hampir 1 jam ngaji, 1 jam berat. Lihat WA, kalau kata proses kemarin ya, lihat WA, nonton film 2 jam nggak capek tuh. Nah, kita belajar menguatkan semangat kita. 1 jam misalnya ngaji, mau berapa juz itu silahkan aja, sehari misalnya, atau ditarget 1 hari berapa juz kita baca, bisa. Kalau kita mengatakan kita membaca Al-Quran bahwa Quran itu adalah syifa'un lima fis sudur, dia penyembuh yang ada di dalam hati kita, penyembuh pada diri kita misalnya. Nah, Al-Quran ini kalau kita ibaratkan obat Pak, itu punya dosis. Jadi kalau kita baca Quran, kita ada masalah yang membuat kita tidak tenang, membuat hati kita tidak bahagia, membuat hati kita gundah gulana misalnya. Baca Quran Pak, kan cuma 2 yang ajaran Rasulullah ajarkan kepada kita, sholat dan sabar. Salah satu bahagian dari sholat itu adalah tilawatil Quran. Maka baca Quran kita, ternyata 3 lembar itu masih, rasanya masih nggak nyaman, hati masih nggak enak, berarti dosisnya masih kurang. Tambahin sampai kita benar-benar merasakan bahwa hati kita lapang dengan masalah yang kita hadapi. Nah, mungkin bisa 1 juz, mungkin ada yang cuma setengah juz, dia sudah bisa menemukan ketenangan itu. Ada yang 1 juz, dia menemukan ketenangan itu. Ada yang terus-teruskan itu dan istiqomahkan itu, karena ketika kita istiqomahkan itu, dia akan menjadi sesuatu yang menenangkan kita dari setiap masalah yang kita hadapi.
Nah, ini kadang-kadang yang kita terlupakan bahwa hadirnya Al-Quran kepada kita, mengerti atau tidak kita maknanya, sesungguhnya dia adalah penghibur, dia adalah obat untuk hati kita dan apa yang ada di diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mendengar ini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Thabit, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa diberkahinya negeri Syam, betapa diberkahinya negeri Syam. Lalu orang-orang bertanya, bagaimana ia diberkahi wahai Rasulullah? Nabi menjawab, para malaikat membentangkan sayapnya di atas Syam, dan para nabi telah membangun Baitul Maqdis Al-Quds. Ibnu Abbas menambahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan para nabi tinggal di Syam, dan tidak ada sejengkal pun kota Baitul Maqdis kecuali seorang nabi atau malaikat pernah berdoa atau berdiri di sana. Ini hadis ini. Jadi negeri ini memang luar biasa, negeri Al-Quds ini memang luar biasa, memiliki tempat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah ini yang jarang kita dengar. Baitul Maqdis ini atau Masjid Al-Aqsa ini ternyata merupakan satu tempat miqatnya haji dan umroh. Orang yang bertolak dari Masjidil Aqsa menuju Mekah, maka mereka bisa berihram dari Masjid Al-Aqsa. Selama ini yang kita dengar, miqat terjauh dari Masjidil Haram, dari kota Mekah, dari Ka'bah, itu adalah Bir Ali, Zulhulaifah namanya, yang ada di sekitaran kota Madinah. Itu di batas akhir tanah haram Madinah menuju Mekah. Kalau dari Masjid Nabawi kurang lebih jaraknya sekitar 4-5 km. Selama ini itu yang kita dengar. Ternyata Al-Aqsa pun atau Masjid Al-Aqsa itu juga menjadi miqat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, Man ahrama min Baitul Maqdis ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berihram dari Baitul Maqdis, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis Rasulullah SAW. Tapi ini berlaku hanya kepada orang-orang yang bertolak dari Masjid Al-Aqsa. Makanya bagi bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang ingin melaksanakan umroh yang plus Aqsa misalnya, maka sarankan kepada pelaksana haji umrohnya itu untuk memulainya masuk dulu ke Baitul Maqdis dulu. Kalau bisa mengambil miqat di sana, kita bisa mencoba mengambil miqat dari sana dan langsung masuk ke kota Mekah. Selama perjalanan itu masuk kota Mekah dulu. Kalau enggak ya jangan, masa miqatnya dari masuk Madinah dulu ya. Selama itu harus ihram terus. Jadi kalau perjalanannya itu dari Baitul Maqdis masuk Mekah dulu. Tapi kalau masuk Madinah, maka nanti miqatnya di kota Madinah saja. Jadi tidak mempersulit kita dalam ibadah. Berdasarkan hadis tentang anjuran yang sangat kuat untuk berziarah ketiga masjid, yakni Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina, serta hadis di atas, maka jika umat Islam melaksanakan haji atau umroh plus ziarah ke Masjid Aqsa berdasarkan hadis di atas, maka ziarah didahulukan ziarah ke Masjid Al-Aqsa, baru kita melaksanakan umroh atau haji di kota Mekah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa Al-Aqsa ini penting bagi umat Islam? Bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tanah wakaf milik umat Islam. Khilafah atau Khalifah Umar bin Khattab telah melakukan perjalanan ziarah ke Palestina
ketika penduduk negeri itu mensyaratkan bahwa yang berhak menerima penyerahan Palestina harus Umar bin Khattab sendiri selaku pemimpin umat Islam, khalifah. Jadi penduduk saat itu di kota Madinah, baik yang beragama Yahudi, baik yang beragama Nasrani, apalagi yang beragama Islam, itu bersepakat bahwa negeri Palestina ini harus diserahkan ke kepemimpinan Islam, dan yang harus menerima itu adalah Umar bin Khattab sebagai khalifah saat itu. Nah, ini sejarah yang harus dipahami oleh kita. Jadi kesepakatan pemimpin-pemimpin umat saat itu, pemimpin agama di kota Palestina saat itu, menyepakati bahwa negeri ini atau tanah Al-Aqsa ini harus diserahkan ke tangan umat Islam, dan yang harus menerima itu adalah pemimpinnya langsung, dan itu Umar bin Khattab. Pada waktu itu warga Palestina termasuk kaum Nasrani dan orang-orang Yahudi memberikan mandat kepada Khalifah Umar bahwa diri mereka, harta mereka, dan semua kepercayaan di sana untuk dijaga dan dipelihara oleh Islam. Khalifah Umar bin Khattab membebaskan kembali Masjid Al-Aqsa itu pada tahun 638 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab kemudian membangunnya kembali dengan kayu di atas fondasi aslinya. Khalifah Umar bin Khattab mewakafkannya untuk umat Islam agar jangan sampai diperjualbelikan dan jatuh ke tangan orang yang tidak benar. Jauh setelah masa Khalifah Umar bin Khattab, kemudian bangunan fisik Masjid Al-Aqsa disempurnakan dengan batu permanen pada zaman Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah pada tahun 691 Masehi. Abdul Malik bin Marwan selain merehab dan merenovasi Masjid Al-Aqsa dengan kubah berwarna kebiruan, juga mendirikan sebuah bangunan berbentuk kubah untuk melindungi batu tempat pijakan Rasulullah SAW yang hari ini kita kenal dengan Dome of the Rock, ya istilahnya ya. Nah, itu sesungguhnya menutupi satu tempat yang ada di bawah lantai, yang ditaruh di bawah posisi lantai itu ada batu di mana tempat Rasulullah SAW dalam satu riwayat menambatkan buruknya saat beliau mau memimpin sholat para nabi dan rasul di Masjid Al-Aqsa. Nah, itu sekarang itu disembunyikan orang-orang Yahudi, dikasih alas di atas. Bahkan teman-teman yang sudah pernah ke sana itu dibangun di bawah itu bangunan ada tembok besar di bawahnya. Jadi seakan-akan batu itu nyatu dengan tembok itu. Padahal ternyata tidak. Ternyata batu itu ketika dimasukkan tangan ke dalamnya itu tidak nyatu, Pak. Batu itu tetap dalam kondisi melayang sampai hari ini. Karena ketika dalam sejarah itu ketika Rasulullah mau melaksanakan Mi'raj, batu itu ikut, kata Nabi diam di situ, jangan ikut terbang, kira-kira begitu bahasanya. Akhirnya batu itu diam dan tidak bisa turun karena disuruh diam di tempat itu. Dia hanya melayang sampai Rasulullah SAW sampai hari ini. Bahkan ada yang menceritakan bahwa ketika mereka datang berziarah ke sana, mereka kemalaman, kan Masjid Al-Aqsa itu kalau jam-jam tertentu di malam hari itu ditutup, Pak. Ditutup, lalu kemudian beberapa orang datang, orang kita dari Indonesia yang minta waktu, kasih kami waktu untuk bisa sholat di dalam. Kami jauh, kami dari Indonesia, kami hanya ingin melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Maka si penjaga masjid ini kemudian memberikan kesempatan lah, dibuka kembali untuk mereka bisa melaksanakan sholat. Masuklah mereka ke dalam, beberapa orang tadi ke sholat 2 rakaat. Begitu mereka mau keluar, si penjaga masjid ini datang. Mereka pikir ini penjaga masjid mau nyuruh mereka keluar dari Masjid Al-Aqsa karena dipikir sudah waktunya sudah cukup lama mereka sholat. Ternyata bahwa si orang ini, si penjaga masjid ini malah menawarkan untuk melihat sesuatu. Kan kalian dari Indonesia, jauh, coba ke bawah yuk, ke lantai bawah, saya ingin memperlihatkan sesuatu.
Maka turunlah 3 orang ini ke bawah, 4 orang, 3 orang sekitar itu. Dia turun ke bawah, dia ikuti si penjaga masjid ini. Ada sesuatu apa yang ingin diperlihatkan? Maka mereka naik ke satu tempat, posisinya seperti tangga kira-kira ya. Naik di bawah persis batu itu. Maka orang itu si penjaga masjid bilang, "Bu, masukin tangannya ke dalam deh. Kan ada lubang yang tangan kita bisa masuk." Dia masukkan tangannya, begitu keluar wangi itu masih ada. Ini di dalamnya wangi, begitu dicium wangi banget ya. Nah, orang-orang yang tadi, orang yang berempat ini yang memasukkan tangannya tadi ke dalam cium bau itu, dia menganggap bahwa ini tiap hari masih disemprot parfum. Pasti semprot parfum, namanya Masjid Aqsa, Masjidil Haram aja kan. Itu yang namanya parfum itu bukan semprotan spray kecil Pak, pakai semprotan kita yang ke sawah tuh. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu umroh ada lihat orang yang itu kan nyemprotin semut itu Pak, nggak ketemu semut di haram itu, disemprotin minyak wangi itu ke lantai-lantai masjid, di pinggir-pinggir masjid. Nah, asumsi mereka ini sama nih kayak di Madinah, di Mekah ini, disemprot kasih minyak wangi. Begitu turun, si ibu ini ngomong, "Itu kok wangi banget dalamnya ya, disemprot ya minyak wangi tiap hari." Kata si penjaga masjid ini, "Saya itu kecil lahir di sini, saya lahir di sini, dari kecil mainnya di Masjid Al-Aqsa. Itu bau dari dulu begitu, nggak berubah. Jadi wangi di dalam celah itu tuh luar biasa wanginya." Maka ada sebagian yang mengatakan bahwa saat itu ketika Rasulullah ada di situ, kemudian ada yang mengatakan ada sesuatu yang karena diinjak oleh Rasulullah, disentuh oleh Rasulullah SAW oleh batu tadi, maka kemudian wanginya Rasulullah masih ada sampai hari ini. Nah, ini bukan cerita fiktif, jadi orang-orang sudah merasakan itu. Ya itu diceritakan oleh penjaga masjid tadi. Artinya memang bahwa apa yang ada di sana itu adalah merupakan sebuah kemuliaan-kemuliaan yang Allah tunjukkan kepada kita. Rasulullah SAW dimi'rajkan ke langit. Bangunan itu terletak sekitar 100 meter di sebelah utara Masjid Al-Aqsa. Karena kan masjid ada 2 Pak. Nah, Masjid Al-Aqsa itu yang sekarang kubahnya agak biru-biruan, bahkan sekarang mungkin juga ada agak cenderung hitam ya, karena lama nggak dicat ya. Nah, di sebelahnya itulah batu tempat di mana atau yang disebut dengan kubah as-sakhrah, kubah as-sakhrah, artinya kubah yang di bawahnya itu ada batu. Kemudian yang kemudian disebut dengan kubah as-sakhrah, dalam bahasa Inggris disebut dengan Dome of the Rock. Kubahnya berwarna kuning keemasan, jadi kuning keemasan. Cuma memang saya pernah menanyakan kepada teman-teman yang aktif di Al-Aqsa itu, mana yang disebut Masjid Al-Aqsa? Karena saya menganggap bahwa Masjid Al-Aqsa itu ternyata hanya yang kubah warna biru tadi. Dia bilang semua itu masuk lingkungan Masjid Al-Aqsa. Jadi termasuk yang kubah kuning sama yang masjid yang sebelahnya yang tempatnya Rasulullah mengimami para nabi dan rasul, itu semua adalah lingkupnya Masjid Al-Aqsa. Jadi tidak ada ubahnya dengan Masjid Al-Haram hari ini. Masjid Al-Haram itu kan luasnya nggak kayak begitu dulu, kecil, tapi lama-lama dikembangkan, dibesarkan, lama-lama akhirnya besarnya luar biasa seperti sekarang. Sekarang udah mungkin bisa memuat kurang lebih sekitar 6 juta jamaah, karena lokasi yang baru itu pada haji kemarin sudah dibuka, dan itu megahnya luar biasa, juga luasnya luar biasa. Bahkan ada kemungkinan akan ditambah lagi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa berikutnya adalah orang yang di luar Palestina, yakni Salahuddin Al-Ayyubi. Juga kita pernah mendengar sejarah itu, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menyelamatkan Al-Aqsa dari cengkraman penjajah saat itu. Salahuddin Al-Ayyubi dari negeri Kuti Irak yang bersumpah kepada dirinya untuk tidak akan tersenyum selama hidupnya sebelum membebaskan kompleks Masjid Al-Aqsa dan kawasan sekitarnya dari penjajahan tentara Salibis yang juga bukan haknya. Akhirnya melalui perjuangan panjang pada tanggal 27 Rajab 573 Hijriah, Masjid Al-Aqsa dan kawasan Palestina dan sekitarnya dapat dibebaskan kembali dari penjajahan yang telah menguasai selama 88 tahun. Jadi memang
perjuangan di Palestina nggak pernah putus. Makanya kata Nabi, negeri yang akan terus konflik sampai akhir zaman itu Palestina. Itu sudah takdir mereka. Makanya hebat orang-orang Palestina itu ketika ditanya, kenapa kalian tidak mau meninggalkan negeri kalian? Dia bilang, inilah pilihan takdir yang Allah berikan kepada kami, dan kami akan terus mempertahankan Al-Aqsa sampai di titik darah kami yang penghabisan. Takdir kami, hidup kami di dunia seperti ini. Kelak nanti di surga, Allah akan berikan yang terbaik buat kami. Itu dari kecil sampai mereka tua, itu yang ditanamkan oleh orang tua mereka. Makanya kita nggak kaget kalau kita lihat video-video yang itu, bagaimana mereka ketika anaknya terbunuh, kemudian suaminya terbunuh, mereka malah bersyukur, bahagia, karena mereka paham betul mereka itu adalah umat pilihan, umat yang memang hanya orang-orang yang memiliki kekuatan iman yang luar biasa yang bisa menghadapi kondisi itu. Kalau memang ada satu dua mungkin yang keluar dari Palestina, entah mungkin karena kerjaan atau mungkin menuntut ilmu. Saya waktu kuliah itu sempat diajar oleh dua dosen asli benar-benar orang Palestina. Nah itu ada yang seperti itu. Tapi mereka meyakini betul bahwa negeri mereka adalah negeri pilihan. Mereka adalah orang-orang pilihan. Maka mereka lebih memilih untuk tetap bertahan di Palestina dengan kondisi apapun. Karena mereka sadar mereka lah yang bisa menyelamatkan Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat yang akan dibebaskan oleh hamba-hamba Allah, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca sejarah atau kisah-kisah akhir zaman itu perjuangan-perjuangan hero akhir zaman itu nanti ada di sana. Sampai Dajjal pun nanti sejarahnya akan dibunuh oleh Isa alaihissalam di sekitar Palestina. Fa idza waja'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Ini Al-Isra ayat 5. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dan kejahatan kedua, ini yang berlaku bagi orang-orang Yahudi, kami datangkan kepada hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Itu sudah pasti. Ada saatnya, akan tiba saatnya nanti Al-Aqsa akan diselamatkan lagi oleh orang-orang Islam, tapi orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan, masa orang pilihan? Oh, gimana mungkin orang pakai para layang ya masuk ke dalam negeri di mana senjatanya super canggih gitu ya? Apa nggak ditembakin? Nggak, mereka nggak takut. Karena mereka itu kematian itu tujuan, kan berat itu. Ngadapin berperang orang yang tujuannya mencari mati, berperang dengan orang yang takut mati, ya pasti berani luar biasa yang cari mati, karena dia tahu kematian itu adalah jalan bagi mereka menemukan kesyahidan, jalan bagi mereka untuk masuk surga tanpa hisab, dan jaminannya surga bukan buat dirinya sendiri. 40 keluarganya pun akan dibawa masuk beserta mereka ke dalam surga. Nah, itu perjuangan mereka. Jadi memang luar biasa. Ini kalau kita memang bisa sampai ke sana, paling tidak kita doakan mereka. Sambil kita juga menanamkan pelan-pelan keyakinan di hati kita, bukan menjadi teroris, enggak apa. Kita harus punya izzah. Islam ini harus punya kekuatan. Izzah itu hari ini kita nggak punya muruah. Kenapa? Kita bentrok sama Islam sendiri. Persoalan kecil kita berantem. Kenapa kita nggak duduk bareng-bareng? Kita pikirkan yang lebih besar persoalan umat ini, bukan persoalan khilafiyah yang terus kita angkat. Gak ada habisnya. Kita pikirkan apa yang harus kita lakukan untuk umat ini. Sekecil apa lingkungan kita di Villa Dago misalnya, lingkungan kita di Tangsel, apa yang kita bisa lakukan? Sekecil apapun andil kita untuk umat ini, insya Allah itu jadi ukuran di mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi nasihat buat kita semua. Tadi deg-degan juga ya, bisa selesai nggak sampai surutnya. Ternyata alhamdulillah sampai juga ya. Jadi semoga nanti bisa dilanjutkan oleh guru kita dengan kajian yang lebih dalam lagi terkait dengan Masjid Al-Aqsa dan keberkahan yang Allah berikan kepada negeri Al-Quds.
Mohon maaf bila ada kekurangan, kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Qasim Muhammad sebagai nanti pembahasan masalah Palestina yang mana ada Ustaz Yusuf, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini dapat menjadi wawasan kita masalah negara Palestina. Baik, barangkali ada beberapa penanya yang pada materi, silakan Pak. Tidak ada ya? Sudah Pak. Baik, marilah kita tutup kacamata pagi hari ini dengan bacaan antara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan berkata Subhanallah. Astagfirullah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton nanti ya.